Yang kelima, at-taba'ud amma yashghaluhu 'anillah, menjauhi sesuatu yang membikin sibuk daripada taat lawan Allah. Nah, bila 5 itu kita jalankan, maka cahaya yang sudah ada di permukaan hati itu pasti akan masuk ke dalam hati. Pasti akan masuk ke dalam hati kita. Nah, bila sudah masuk dalam hati, maka cahaya itu disebut dengan nurul ihsan. Maka otomatis akhlak kita berubah daripada minggu sebelumnya. Akhlak kita akan berubah daripada hari-hari sebelumnya. Kalau dulu pikiran hanya urusan dunia, sudah berubah, sudah mulai renggang, sudah mulai mikirkan kubur, mulai mikirkan kematian, mikirkan hari kiamat. Kalau sudah cahaya itu masuk ke dalam lubuk hati kita. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Nah, para ulama-ulama kita memberikan petunjuk arahan macam apa supaya cahaya yang ada ini, yang sudah menimpil di hati kita nih, bisa masuk. Bisa masuk. Ini cahaya ini sudah diberi Allah nih. Kita sudah diberi Allah cahaya iman. Sudah diberi Allah. Nah, kayak apa supaya cahaya iman itu bisa masuk ke dalam hati, sehingga kita berubah sikap, berubah pikiran, berubah pekerjaan dari dahulu. Nah, ujar para ahli ulama, para ahli suluk menerangkan langkah-langkah yang diambil untuk bisa cahaya itu masuk ke lubuk hati. Yang pertama, iksaruz zikir, memperbanyak zikir. La siyama, terutama kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, banyakilah la ilaha illallah. Walaupun sambil berdagang, walaupun sambil menyupir, walaupun sambil duduk, sambil melihat TV, sambil berabah, baca aja la ilaha illallah. Dan membaca la ilaha illallah itu hati jangan terpaku dengan makna tiada Tuhan selain Allah. Jangan itu aja maknanya. La ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Itu jangan ke situ. Dirubah-rubah maknanya supaya berbekas dalam hati. Nah, kadang kita bisa la ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Kadang-kadang kita la ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada yang memberi manfaat kepadaku kecuali Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada yang bisa memudaratkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang kau pegang, kau percaya, kau sandari selain daripada Allah. Nah, itu diulang-ulangi. Nah, itu akan berbekas dalam hati. Bila tiada Tuhan saja, ya kayak itu bang sudah. Ya, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi dikembangkan maknanya sesuai dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyelamatkan aku kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang melapangkan hatiku kecuali Allah. Nah, kalimat tetap la ilaha illallah, tapi dalam hati ya, disesuaikan. Nah, kalau itu diperbanyak hari-hari, nah, maka cahaya itu akan mulai masuk dalam hati kita. Nah, yang kedua, iksarus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat. Jangan hanya la ilaha illallah semacam amal ini. Salawat itu pasti ada. Karena salawat ini irsyad, membimbing kita. Nah, salawat ini mengarahkan jalan, laksana kumpas. Nah, salawat ini fungsinya itu. Kalau kita sesat, nah karena ada salawat yang kita baca, kita akan ditegur. Salah, ini luput. Nah, memperbanyak salawat. Salawat yang paling pendek aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Baca aja itu. Nah, kayaknya mesti kumpul salawat ini kita. Jadi guru kita.
Jadi guru kita. Bila kita hendak keliru, ada yang menegur. Siapa-siapa kan yang menegur. Bila kita kesalahan itu berkat salawat ini. Yang ketiga yang diarahkan oleh mereka adalah supaya cahaya itu masuk ke lubuk hati kita, mahabbatus salihin wa khultatuhum ma'at ta'addubi bihim. Nah, mencintai orang-orang yang saleh. Mencintai orang-orang yang saleh, bergaul dengan mereka, disertai dengan adab dengan mereka. Nah, itu perlu. Mencintai orang saleh, bergaul dengan orang saleh, tetapi dengan adab. Ada aturannya bergaul orang saleh ini. Kalau kayak sembarangan kayak bergaul orang biasa, ada aturannya. Nah, bila kita mencintai orang saleh, bergaul dengan mereka, beradab dengan mereka, Allah menurunkan rahmat kepada kita seperti yang diturunkan kepada orang saleh itu. Sama. Nah, bila kita bergaul dengan orang saleh sesuai aturannya, hati mencintai mereka, bila Allah memberi rahmat lawan orang ini 1000 juga kita dapat. Kita ke orang aroh, bembe tuan guru, nyaman juga makannya, lihat aja. Bila jauh lawan tuan guru, baisur, iwaknya sebudi aja. Kalau beberapa orang saleh, beberapa habib makan macam-macam iwak disuruhnya orang, dapat juga nang kada habib, nang kada tuan guru nih. Itu contoh alam dunia. Nah, Allah pun demikian. Begitu Allah ini memberi orang saleh sedemikian rahmat, kita pun dapat. Kalau kita mencintai mereka, bergaul dengan mereka, ma'at ta'addubi bihim. Yang keempat, untuk memasukkan cahaya itu ke lubuk hati adalah an-nasihatu li khalqillah. Bermaksud baik lawan makhluk Allah. Jangan ada niat kada baik lawan orang. Nah, jangan ada niat nang kada baik lawan siapapun. Jangan hendak mencelakakan orang, jangan hendak memperdaya orang, jangan hendak menipu orang. Nah, jangan hendak itu. Nah, yang kelima, at-taba'ud amma yashghaluhu 'anillah, menjauhi sesuatu yang membikin sibuk daripada taat lawan Allah. Nah, bila 5 itu kita jalankan, maka cahaya yang sudah ada di permukaan hati itu pasti akan masuk ke dalam hati. Pasti akan masuk ke dalam hati kita. Nah, bila sudah masuk dalam hati, maka cahaya itu disebut dengan nurul ihsan. Maka otomatis akhlak kita berubah daripada minggu sebelumnya. Akhlak kita akan berubah daripada hari-hari sebelumnya. Kalau dulu pikiran hanya urusan dunia, sudah berubah, sudah mulai renggang, sudah mulai mikirkan kubur, mulai mikirkan kematian, mikirkan hari kiamat. Kalau sudah cahaya itu masuk ke dalam lubuk hati kita.